inovasi, salam teknologi. SICast membuka rahasia sistem informasi. Selamat datang di episode perdana SICast. Podcast ini didedikasikan untuk membahas segala hal tentang sistem informasi, teknologi, dan fakta. SICast ini merupakan salah satu proker yang merupakan hasil kolaborasi antar Ristek, Humas, dan Mediasi oleh Himpunan Sistem Informasi. Dalam beberapa menit ke depan, saya, Karini Saputri, dan rekan saya, Dia. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan membahas tentang sistem informasi dan seputarnya. Nah, tentunya pada episode perdana ini, kita juga bakal ditemani oleh dua narasumber yang udah punya banyak banget pengalaman di SI, yaitu Bang Kevin dan juga Bang Aan. Oh ya, halo, saya Kevin. Halo, saya Aan, saya dari SI Angkatan 2020. Ya, sama saya Angkatan 2020 juga. Nah, untuk Bang Aan sama Bang Kevin, sekarang kesibukannya apa ya, Bang? Ya, kuliah penyusunan skripsi, biasa semester akhir. Sama, saya juga sedang menyusun skripsi bersama Bang Kevin tentunya. Ngomong-ngomong tentang SI nih, kita punya banyak pandangan tentang SI itu apa sih? Bahkan saya punya pengalaman ditanya oleh seorang ibu-ibu SI tentang sistem informasi. Nah, ibu-ibu tuh malah ngira kalau sistem informasi itu jurusan yang ngarah ke obat-obatan. Nah, mungkin itu karena mirip sama farmasi ya. Terus sebagian orang juga banyak yang ngira kalau sistem informasi itu cuman bahas tentang ilmu komputer. Padahal kan ilmunya tuh luas banget nih. Nah, betul tuh Kak, karena di sistem informasi kita tidak hanya belajar tentang komputer. Ada ilmu-ilmu dasar seperti algoritma dan struktur data yang ternyata ini juga dipelajari loh di ilmu komputer. Lalu, apa saja sih bedanya antara ilmu komputer, teknologi informasi, dan sistem informasi? Kalau untuk itu yang bisa saya bedakan untuk ilmu komputer, teknik informatika, dan sistem informasi. Kalau untuk dua prodi yang selain sistem informasi tersebut, itu bedanya mereka terfokus kepada satu bidang, yaitu pemrograman. Nah, kalau kita, sistem informasi itu ada terbagi jadi 3 cabang keilmuan. Ada juga manajemen, pemrograman, data, basis data. Tuh. Izin jawab juga, selanjutnya itu percabangannya itu dari 3 itu bisa menjurus ke beberapa bidang lainnya, seperti pada bidang data tadi bisa ke arah data mining, bisa ke arah penambangan data, bisa kalau untuk manajemennya itu bisa ke arah bisnis juga, bisa dipakai untuk pengambilan keputusan di perusahaan-perusahaan, mungkin begitu. Jadi SI itu bukan tentang coding-coding aja ya? Iya, betul. Ya, bukan tentang coding, apalagi tentang obat-obatan ya. Agak melenceng lah. Nah, terus selanjutnya kita selain pandangan tadi tuh sebenarnya banyak pandangan lain nih tentang SI. Kayak ada mitos dan fakta yang seleweran di umum maupun di mahasiswa SI itu sendiri. Nah, apa tuh? Untuk sesi selanjutnya ini kita bakal masuk ke sesi mitos dan fakta. Jadi nanti aku sama Airin bakal ngucapin salah satu pandangan dan nanti Bang Aan sama Bang Kevin bakal nyebut ini mitos atau fakta. Oke. Oke, masuk pandangan yang pertama. Sistem informasi itu cuman belajar soal komputer atau ngoding doang? Mitos. Atau fakta? Mitos. Ya, itu mitos. Kemudian pandangan yang kedua itu merupakan sistem informasi itu tempatnya para nerds. Mitos. Fakta. Oh, Loh, nah ya. ini berbeda nih. Mungkin bisa dijelasin alasannya, Bang? Ya, kalau untuk tempatnya para nerd, jujur saya sendiri nggak terlalu nerd ya. Boleh. Mengklaim diri ya. Jadi Oke. saya klaim diri sendiri dan itu bisa saya klaim sebagai mitos karena saya sendiri nggak kayak gitu. Kalau menurut pengalaman abang sih, selama abang kenal beberapa teman di kuliah, itu beberapa itu banyak yang pintar sekali ngoding atau pintar sekali dalam perkuliahan, namun untuk sosialnya dia kurang gitu. Ada introvert ya, Bang? Ya, Nah, itu pengalaman dari abang di kuliah. selanjutnya nih, ini mungkin banyak ya yang ditanyain. Anak SI itu bisa memperbaiki semua barang elektronik. Well. Fakta atau mitos? Mitos besar Itu mitos. Nah, Mungkin selanjutnya banyak nih mahasiswa SI yang nanya-nanya tuh kalau laptop untuk mahasiswa SI itu speknya harus tinggi nggak sih, Bang? mitos Mitos atau atau fakta? fakta? Fakta sih. Fakta. Kalau itu Fakta. Kalau Boleh boleh tahu itu dijelasin kenapa ya, Bang? Ya. Kalau untuk spek yang lebih tinggi itu untuk menunjang dalam proses kita membangun aplikasi. Jadi ada aplikasi pemrograman yang membutuhkan spek tinggi seperti Android Studio. Nah, itu aplikasinya lumayan berat karena di situ kita menjalankan emulator. Emulator itu kita menjalankan device di dalam device gitu. Nah, terus selanjutnya ini juga banyak yang beredar kalau lulusan IT atau lulusan SI itu gampang banget cari kerja dan
gajinya itu bisa sampai puluhan juta. Mitos atau fakta? Itu fakta. Kayak Ya, fakta. Mungkin bisa dijelasin atau dicontohin nggak pekerjaan yang mungkin gajinya tuh bisa sampai 2 digit gitu Oh, Bang? 2 Atau digit, oke. yang besar-besar gitu. Kalau menurut abang ya, itu untuk kalau di SI itu sendiri, karena selain mempelajari codingan yang tadi, itu kan mempelajari 2 bidang lainnya juga seperti data dan manajemen. Jadi penerapan dari manajemen dan data ini bisa dipakai untuk perusahaan-perusahaan. Jadi untuk pengambilan keputusan di perusahaan, nah itu anak lulusan SI bisa masuk di situ. Jadi selain anak SI bisa di codingan, dia juga bisa diletakkan di bagian-bagian yang lain di dalam suatu perusahaan. Jadi makanya tadi itu muncul statement bahwa lulusan SI itu mencari kerjanya mudah. Jadi mungkin seperti itu. Nah, karena emang setiap perusahaan butuh ya kayak Iya. manajemen, apalagi sekarang udah zaman IT ya. Iya, jadi startup. karena semua sekarang IT. bidang IT itu lagi sangat dibutuhkan di perkembangan teknologi saat ini. Baik itu dari pemrograman atau data scientist, analisis data suatu perusahaan, dan itu gajinya bisa juniornya aja itu bisa 2 digit. Wah, Pantasan nih Oh, peminat lumayan. SI itu termasuk paling tinggi ya iya. di UJ sendiri. Berarti nggak salah ya kita masuk SI ini ya. Emang pas. Ya, nggak Oke, salah. lanjut ke pandangan berikutnya, yaitu banyak nih yang bilang kalau anak S itu kebanyakan jomblo. Mitos atau fakta? Mitos. Fakta. Nah ini beda Fakta. lagi nih teman-teman. Mungkin kita bisa tanya ya alasannya apa. Kayaknya Bang Kevin ini ada pacar ya? Ya, well ya, jelas. Kenapa saya jawab begitu ya? Karena mereferensikan diri sendiri juga dan Oh. orang-orang dekat saya. Kalau dari Bang An Kalau gimana? menurut abang ya, beberapa teman abang yang mencari di dalam prodi itu sendiri itu kebanyakan jomblo. Karena yang pertama itu kebanyakan mahasiswa SI itu di angkatan abang sendiri itu kebanyakan cowok. Jadi ya, jadi ceweknya kurang. Jadi mungkin kalau ada yang mencari di jurusan lain mungkin ada, mungkin begitu. Tips and triknya jangan cari yang sesama SI ya. Ya. Oke, boleh. Lanjut nih Kak. Terus fakta, mitos atau fakta kalau jadi anaknya sih itu wajib bisa coding. 1, 2, 3. Mitos. Kok bisa mitos Bang? Kan kita ini sistem informasi nih. Iya ya. Bisa mitos ya. Ya. Karena kalau diwajibkan itu memang ada kita mata kuliah yang mengarah ke pemrograman, tapi itu cuma basic dan dasar. Nah, kalau untuk penjurusan nanti kita ada peminatan manajemen, data mining. Nah, kita juga bisa mendalami bidang dari penjurusan tersebut. Kalau kita data mining ya kita pengolahan datanya kita harus jago. Dan kalau manajemen ya kita harus masalah manajemen itu kita harus paham lah. Jadi nggak cuma Terkunci di coding. terkunci di coding, karena SI lingkupnya lebih besar daripada teknik Oke. informatika. Lanjut Kak. Nah, terus di SI sendiri itu mahasiswanya wajib gak sih bisa bahasa Inggris? Wajib. Mitos. Mitos atau fakta? fakta? Fakta ya. Fakta. Kok mitos sih? Fakta. Fakta. Ya. Fakta. Karena di kebanyakan bahasa coding itu menggunakan istilah-istilah dalam bahasa Inggris gitu. Terus ada mata kuliah bahasa Inggris juga kan. Selain itu juga kalau menggunakan bahasa Inggris tuh melatih soft skill juga. Jadi jika ada kegiatan di luar bisa digunakan gitu. Dan emang ilmunya itu sekarang sumbernya bahasa Inggris semua. Ya. Sumber bahasa Inggris semua. Yang kayak di bahasa pemrograman itu implementasi yang ditarik dari bahasa Inggris. Kayak kita for, while, Jadi Function isi lah, dari fungsi. codingan itu pun pakai bahasa Inggris ya. Ya. Jadi emang harus ya Kak kita belajar bahasa Inggris. wajib. Oke. Lanjut ke sesi berikutnya, yaitu mungkin ada nggak sih tips and trick selama menjadi mahasiswa sistem informasi ini, Bang? Atau mungkin ada Tips ya? juga sih larangan kayak seharusnya anak SI Iya. coding lah. Oke. Kalau tips and trick jadi anak SI ya cukup fokus ke bidangmu itu. Heeh. Terus dalami, pelajari, pokoknya sampai kamu sudah menggapai satu skill di bidangmu tersebut, maka orang akan mencarimu. Kalau menurut abang sendiri itu yang pertama itu selain perkuliahan itu juga memperbanyak relasi. Karena kan kita ini hanya membahas di seputar codingan, data dan lain-lain. Jadi kita juga perlu feedback positif dari orang-orang sekitar kita seperti anak-anak dari jurusan lain dan sebagainya gitu. Terus menurut abang
salah satu hal yang harus dimiliki oleh anak SI itu jangan takut untuk mencoba. Jadi jikalau ada masalah baru atau case baru itu sebisa mungkin anak SI harus memecahkan masalah tersebut terlebih dahulu, mungkin begitu. Nah, tambahan lagi mungkin anak SI itu terkenal sama introvertnya ya. Nah, Iya, itu benar-benar. anak SI itu harus lebih ditingkatkan lagi pergaulannya. Ya. Jadi nggak semua tuh kita bisa belajar sendiri. Lebih enak itu diajarin. Nah, contohnya sendiri ya kami berdua lah. Ya. Kami juga diajarin sama senior. Senior. Senior SI sendiri. Mungkin ada ikut organisasi juga ya, Bang? Ya. Ada, Abang, ya. kebetulan abang waktu ketua himpunan sistem informasi. Oh, keren. Oke, mungkin ada tambahan lagi? Mungkin Ada tipsnya? Ada? kalau untuk tipsnya mungkin cuma Ya. itu aja ya. Oke. Berarti fokusin ke bidangnya, terus cari relasi lebih banyak ya, kurangin introvertnya, Ya. Nah, dan terus Jangan mencoba hal baru dengan takut. Nah, kayaknya tuh SI ini seru banget nih. Nah, untuk dari abang sendiri, gimana sih rasanya atau pengalaman tertentu dan jadi mahasiswa SI dari awal masuk sampai sekarang itu tuh rasanya gimana sih dari semester 1 sampai sekarang semester 7 kan? Oke, ini mungkin cerita kami beda-beda nih. Iya. Oh, Siapa iya. duluan nih? Bang Kevin dulu, Oke, boleh. kalau dari aku awal masuk semester 1 itu aku belum, karena kami angkatan Covid kan, Iya. jadi Oh nggak iya ya. nggak kenal teman sekelas itu siapa aja orangnya, jadi cuma Sedih. ketemu via Zoom. Jadi ya pertama kali agak kaget sebenarnya sama pelajaran yang namanya algoritma pemrograman, yang mana itu jalan pintu masuk kita sebagai mahasiswa SI. Nah di situ belajar pasti menemukan titik kebuntuan. Nah abang di situ mencari-cari tahu senior-senior kita siapa aja, mana tahu ada kerabat ya kan yang ngerti, jadi tanya-tanya. Lagi-lagi jangan lupa tanya-tanya. Itu semester 1. Kalau untuk semester 2, semester 3 ya berjalan dengan lancar, dengan menambah teman, apalagi udah mulai kuliah offline ya. Iya. Saya udah mulai ketemu beliau, ketemu teman-teman yang lain, jadi lebih bisa sharing lah masalah mata kuliah. Nah, semester 4 juga sama, dan semester 4 saya baru masuk ke organisasi himpunan Oh, mahasiswa semester informasi. 4 ya, Bang? Ya, semester 3, semester 4. Oh. Nah, semester 5 saya ikut program MBKM, yaitu PMM, Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Oh. Nah, Pertukaran Mahasiswa Merdeka itu kita kuliah di kampus yang berbeda pulau dengan kita. Nah, kebetulan abang waktu itu ngambil di Pulau Jawa di Malang. Itu namanya kampusnya Universitas Merdeka Malang. Oh, Nah, oke. Nah, di sana tuh kita diajarin tentang ya materi SI, tapi versi kurikulumnya sana. Nah, tapi nggak cuma itu, kita juga dapat jalan-jalannya mengenal kotanya tersebut. Ada namanya mata kuliah modul Nusantara. Gratis ya, Bang? Bagus. Wah, Wih, menarik enak. banget nih. Kalau Enak dari banget. Bang Chan, Kalau dari abang sendiri, dari awal mulai kuliah itu sebetulnya abang agak kaget dengan mata kuliahnya. Tapi untuk temannya sendiri itu abang sudah tidak ini lagi, sudah nggak takut lagi gitu, karena abang sudah ada beberapa teman dari SMA yang masuk juga ke jurusan yang sama nih. Jadi istilahnya kami bertiga aja gitu waktu semester 1, semester 2 waktu pas online. Selanjutnya abang mikir kalau kawannya hanya ini saja, kayaknya abang nggak bisa berkembang gitu dari di kelas gitu. Jadi mulailah mencari relasi, berkenalan, bertanya masalah materi sama teman itu. Terus saat di semester 3 mungkin waktu pertama kali offline itulah baru mulai merasakan menjadi mahasiswa offline. Terus selanjutnya di semester 4, semester 5 itu abang mengikuti organisasi himasi juga. Dan di situ menurut abang cukup lumayan asik ya, lumayan seru karena kita bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang bersifat himpunan ataupun kegiatan luar gitu. Kalau kegiatan himpunan itu sepertinya kayak makrab, malam keakraban yang diadakan untuk mahasiswa baru gitu, ataupun kegiatan-kegiatan lainnya yang disediakan oleh himasi. Pada semester 6 abang mengikuti salah satu kegiatan kampus mereka, yaitu Bangkit Academy 2023. Program apa tuh, Bang, kalau boleh tahu? Bangkit ini sebetulnya Bangkit ini adalah program yang di set dari Google
Gojek sama Tokopedia untuk mempersiapkan mahasiswa-mahasiswa itu agar mendapatkan karir yang lebih baik di bidang IT gitu. Jadi dia tuh terbagi menjadi beberapa bidang gitu. Itu untuk Bangkit. Jadi kayaknya seseru itu ya jadi SI, jadi anak SI. Kegiatannya kayak wah banyak banget nih. Seru juga kita punya himpunan yang menunjang tidak cuma bagian yang akademis, Ya. tapi sosial juga. Oke. Jadi itu. Menarik banget ya teman-teman. Pengalaman itu menarik banget ya jadi anak SI. Apalagi aku tadi tertarik banget nih mengenai pembahasan program MBKM, ada KMM, ada Bangkit. Nah, Itu kayaknya programnya sangat menarik nih. Kalau Bangkit itu sendiri sih lebih ke studi independen. Studi independen. Nah, BKM itu ada dua tipe, ada Ada banyak banyak tipe. sih tipenya. Tapi yang saya ikuti itu PMM dan studi independen. Studi independennya Bangkit. Oh, jadi sebenarnya selain dari PMM sama Bangkit sama Studpen itu masih banyak ya? Masih banyak kan program yang lain. Iya. Wah, sangat menarik ya teman-teman. Sebenarnya kita ingin membahas tentang program MBKM ini, tapi rasanya editornya kurang berkenan karena takutnya videonya ini kelamaan ya teman-teman. Jadi nantikan episode kedua SICast dengan tema program MBKM di lingkungan SI. Terima kasih kepada narasumber yaitu Ya, Bang Kevin sama-sama. dan Bang Aan yang telah menemani kami di dalam episode pertama SICast ini. Jika teman-teman ada pertanyaan, saran, atau terkait topik yang ingin kita bahas di episode selanjutnya, jangan ragu untuk menghubungi kami di media sosial Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi banyak. wabarakatuh.